Selanjutnya marilah kita ikuti, kita dengarkan dengan penuh seksama mau'izatul hasanah yang mohon disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Asygaf dari Gresik. Kepada beliau disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, qabla alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad an-nabiyil karim ar-ra'ufir rahim وعلى آله وأصحابه وأهل بيته والتابعين وتابع التابعين وعلى من سار إلى منهجه القويم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati para habaib dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Salim bin Aqil Baharun, Sayyid Isa bin Salim Baharun, Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga warithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, wabil khusus Kiai Hilmi Ahmad Basyaiban, Kiai Haji Zainul Arif, Kiai Khazin, Kiai Muhammad Ilham, Kiai Muhammad Sahib, Ustaz Ali Ma'ruf, Ustaz Luqman Bahrawi, dan para alim ulama yang lain yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kepada beliau-beliau. Dan juga yang sama-sama kita muliakan pengasuh daripada Pondok Asyamsul Falah, Ustaz Muhammad Mahrus Ali Syamsuddin, dan juga yang sama-sama kita banggakan Kades Peganden, yaitu Bapak Haji Musta'in, dan juga para aparat jajaran masyarakat setempat, dan juga yang kami cintai rekan-rekan Ukhsafi Qapler Community, wal hadirin wal hadirat wal dhakirin wal dhakirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tengdalu menika kula lan jenengan saged kumpul sareng-sareng zikir dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan jenengan pinaringan rahmat lan maghfirah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tengdalu menika kula jenengan sareng-sareng nderekaken pembacaan manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Mugi-mugi kula lan jenengan pinaringan naqdraipun barakaipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Tendalu menika kula lan jenengan sareng-sareng mendoakan kedua orang tua kita semua, wabil khusus masyayikh saking Pondok Asyamsul Falah. Mugi-mugi kula lan jenengan pinaringan barakaipun nadraipun sahibul hal. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang lebih utama kula lan jenengan tendalu menika sareng-sareng ngaos selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lebih-lebih kula lan jenengan semangkin iki wonten ten bulan yang memang dianjurkan memperbanyak selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana didhawuhipun kali Al-Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani dan kitab Tuhfatul Ashraf, dan juga dengan ucapan yang sama didakwakan kali Imam As-Subki, yang mana beliau mengatakan syahrus Sa'ban syahrus salati wassalami ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban semangkin iki yaitu bulan di mana kula lan jenengan sedaya dianjuraken untuk memaksimalkan pembacaan sholawat kula lan jenengan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten napa? Li anna ayatas sholati wassalami ala Rasulillah nuzilat fi Sya'ban. Krana ayat perintahipun saking Gusti Allah, perintah napa? Sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan lewat malaikat Jibril pas momenetan bulan Sya'ban. Maka dari itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, barang siapa yang di bulan-bulan yang dicintai oleh Allah, yang di bulan-bulan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bulan semangkin niki bulan Sya'ban.
Kenapa? Dan kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul disebutaken kana ahabbu syahri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahrul Sya'ban. Termasuk bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih bulan Sya'ban. Sehingga dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidaklah umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa berzikir datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ngaos selawat Kanjeng Nabi Muhammad, senantiasa menghadiri majlis nggih kados ngoten niki, kecuali napa dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sing pertama nawwarallahu wajha. Allah Subhanahu wa taala akan memercikkan cahaya Nabi Muhammad di wajah-wajah umat sing sregep hadir majlis kados ngoten niki. Makanya kula kadang heran lek ningali wonten jamaah al-khidmah kok raine sik budhek kowe. Kula heran bertanya-tanya, ini ada masalah ini. Ada problem ini. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor kali napa dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa nawwarallahu qalbah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memercikkan cahaya Nabi Muhammad sehingga Allah memasukkan cahaya Nabi Muhammad ke dalam hati orang tersebut. Lalik kula lan jenengan niki Pak, ngapunten, lek angsal cahaya ni Kanjeng Nabi Muhammad senajan sekedhik, itu sulit kita untuk tidak melaksanakan ibadah yang maksimal. Sulit bagi kita untuk melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 napa? Nawwarallahu qabrah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di dalam liang lahat kuburan-kuburan mereka. Lalik umat de Kanjeng Nabi Muhammad kok angsal cahaya ten kuburan niku minimal boten angsal azab kubur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, wajib bersyukur kula lan jenengan niki. Pas di momen bulan yang mana kula lan jenengan dianjuraken sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, kok Allah Subhanahu wa taala ringanno langkah kula lan jenengan untuk berkumpul bersama-sama sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di bulan Sya'ban. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, sebagaimana ucapan ulama yang mana dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, keutamaan bulan Rajab niku wonten ten 10 hari pertama bulan Rajab, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa? Karena di dalamnya ada salah satu malam yang tidak mungkin ditolak doanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kulon jenengan lek dungo kok pas ten malam 1 Rajab kok gak dikabulno ya kebacut temen. Karena di malam itu salah satu malam yang Allah tidak pandang bulu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kok di bulan Rajab apa kemuliaannya terletak pada 10 bulan pertama? Karena di tanggal 10 Rajab niku pas ulang tahunnya cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi Sya'ban, adapun di bulan Sya'ban, bulan semangkin niki, keutamaannya terletak pada 10 hari kedua pada malam Sya'ban. Yang mana alhamdulillah kula lan jenengan teng dalu menika wonten ten 10 hari kedua daripada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di dalamnya ada bulan yang juga lagi-lagi masuk 5 besar. Daripada malam yang tidak mungkin umat Nabi Muhammad berdoa di malam tersebut tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya malam besok, yaitu malam nisfu Sya'ban. Saking mulianya Pak, malam nisfu Sya'ban iki lek dilombakno Agustusan juara loro. Dalile napa? Dalile ucapan dari Al Habib Alwi bin Syahab. Beliau nanti dawuh kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dan lagi-lagi Habib Alwi mengutip ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Kana radhiyallahu an yaqul lailatun nisfi min Sya'ban afdalul layali ba'da lailatil qadar. Syekh Abdul Qadir nanti dawuh yang dikutip oleh Habib Alwi bin Syahab dalam kalamnya, malam nisfu Sya'ban, yaitu malam yang pada besok ini, itu adalah malam yang terbaik seluruh dunia, kedua setelah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di situ tidak mungkin Allah menolak doa daripada seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad, kecuali lek wis kebacut mau. Maka dari itu maksimalkan ma'asyiral hadirin untuk besok malam. Sebagaimana diucapkan oleh ulama di kitab Mukasyafatul Qulub,
dikatakan bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban tukaffir dzunubasana. Siapa dari umat Nabi Muhammad yang ibadah, memaksimalkan ibadahnya di malam nisfu Sya'ban, kok tepat malam nisfu Sya'ban, maka dosanya akan dilebur oleh Allah sepanjang 1 tahun mulai lalu. 1 tahun lalu sampai saat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, tanpa meminta kepada Allah agar Allah menghapus dosa-dosa orang tersebut. Wa Lailatul Qadar, adapun Lailatul Qadar luwih sangar maneh wong polane juara siji, ibarat bal-balan koyok Real Madrid iki. Tukaffir dzunubal umr, kata ulama. Siapa umat Nabi Muhammad yang berdoa kok tepat malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang lalu seumur hidup akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ngapunten, lek kula jenengan iki lak model-model sing angel ngolekno Lailatul Qadar. Nggih kan? Lah maka dari itu malam yang kedua ini bisa kita raih karena kita bisa tahu kapan malam nisfu Sya'ban, yaitu besok. Sepakat para ulama. Lailatul Qadar iki mek wali-wali tok sing iso ningali, Pak. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, maksimalkan besok dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah maksimal yang besok kita lakukan, mau tidak mau, tahu tidak tahu, dosa kita 1 tahun penuh akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Lailatul Qadar iki memang sepanjang hidup. Lah tapi lek pas Lailatul Qadar kon nonton Indonesia di Australia, lak meso seumur hidup dihitungnya. Duduk ibadah seumur hidup. Ya lek pas ngopi, lak ngopi seumur hidup. Maka dari itu maksimalkan ma'asyiral hadirin malam nisfu Sya'ban ini. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita di malam nisfu Sya'ban, sehingga tidak masuk bulan Ramadan kecuali kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi motivasi agar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kula lan jenengan angsal keutamaan daripada Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Karena ma'asyiral hadirin, ciri-ciri umat Kanjeng Nabi sing bakal angsal Lailatul Qadar niku napa? Ya sing iso maksimalno ibadah ten malam nisfu Sya'ban. Lalik model kula jenengan niki malam nisfu Sya'ban ngopi, gak mungkin Ramadan angsal Lailatul Qadar, gak mungkin belas. Wonten dalile in kitab Irsyadul Ibad dikatakan man qoma bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allahu bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang ketika di bulan Sya'ban dia memuliakan malam tersebut dengan memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, maka mau tidak mau Allah akan meringankan langkah kakinya, Allah akan meringankan langkah tangannya untuk membuka kitab-kitab Allah di bulan Ramadan. Allah akan meringankan ATM mau metu ke sedekah kepada fakir miskin. Dados tanda-tanda nih umat di Kanjeng Nabi sing bakal angsal Lailatul Qadar niku napa? Ya ciri-ciri ini benjeng niki wis ketok. Lek benjeng sampean ngopi, ya Ramadan ngopi tok, Pak. Tapi lek benjeng maksimal ibadah nih datang Gusti Allah, maksimal ngaos selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, maka jenengan hampir kemungkinan besar mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan main-main, Pak Bu. Kulon jenengan niki wonten bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dawuh dalam kitab Al-Ghunyahnya, beliau mengatakan di fasal bulan Sya'ban, beliau mengatakan demikian, huwa syahrun tuftahu fihil khairat. Bulan Sya'ban adalah bulan dibukakan seluruh kebaikan-kebaikan dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tukaffar fihil khati'at. Dan juga bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah melebur dosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tumha fihil khati'at. Dan juga di bulan Sya'ban Allah waktunya menghapus kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ujung terakhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Fi hadha syahri faghtanim sa'at. Maka dari itu wahai orang yang berakal, kata Syekh Abdul Qadir, di waktu kesempatan emas ini ambillah kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Qadir di akhirnya mengumpamakan begini, al ayyam thalatha, hari-hari niku wonten tiga. Sing pertama nopo? Al amas, kemarin, fahuwa ajal, dan itu takdir, tidak bisa kita kembali ke kemarin, ya kan?
Kemudian wal yaum, dan yang kedua adalah hari ini. Fahuwa amal. Maka dari itu waktunya kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan, dan besok amal angan-angan. Dados lek kula jenengan niki sik ngerosok nom nggih. Nisfu Sya'ban tahun ngarep nggih meni sik ono, sik wonten. Saiki sik enom beb wayahe ngopi beb. Wayahe kumpul-kumpul beb, wayahe pesta beb. Nggih. Lah iki lho. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Tidak menjamin. Tidak menjamin. Bahkan ulama dulu itu Pak, tidak pernah mengajarkan kepada santri-santrinya untuk senantiasa berdoa agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Karena panjang umur ini tidak menjamin apakah taat kita nambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kula lek jenengan lek kepingin panjang umur tambah ono doane. Ya Allah, panjang umur, sehat, afiat, tambah taate, tambah ibadane. Lek tambah umur kok tambah begitak mati ya wae, Pak. Terus terang. Nggih, tambah akeh maksiate. Jaluk doa pendek umur mari. Nggih. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Fakadzalika syuhur. Hari tadi ada 3, begitu juga bulan. Yang pertama apa? Syahrul Rajab, faqad madha, bulan Rajab, dan itu telah lewat kepada kita. Yang kedua, wa Ramadan, dan bulan Ramadan, wa huwa muntazir alaina, dan bulan Ramadan sekarang menunggu kedatangan kita. Duduk Ramadan sing teko merene, tapi kita yang datang ke Ramadan. Artinya apa? Pasti Ramadan datang, tapi pertanyaannya apakah kita mendapati Ramadan nanti? Ma'asyiral hadirin. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir yang terakhir? Wa Sya'ban faghtanimit ta'ah. Dan sekarang bulan Sya'ban, di saat inilah bulan Sya'ban lebih mulia daripada bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita masih berada di bulan Sya'ban. Maka dari itu maksimalkan waktu kesempatan di bulan Sya'ban yang sedikit ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tidak masuk bulan Ramadan kecuali kula lan jenengan angsal rahmati Gusti Allah, angsal maghfirani Gusti Allah, selama tidak melakukan penghalang-penghalang sing bakal menjadikan kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten, walaupun di hadis disebutkan innallaha yaghfiru li jami'i khalqi fi hadzal syahr, bahwa Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah mengatakan sungguhnya bulan ini Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa makhluk-makhluknya, illa, ada kecualinya. Jadi ada 5 golongan sing senajan ibadane kata dan bulan Sya'ban, senajan sedekahane kata dan bulan Sya'ban, senajan maca Qur'ane bendino hatam dan bulan Ramadan, tapi jangan harap mendapatkan sedikit pun ampunan Allah jika termasuk salah satu daripada 5 penghalang tersebut. Sing pertama napa? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih mempercayai dukun. Lek basa gandene apa? Wong pinter, nggih, basa haluse. Dados kula setiap diceramah sering mengatakan wong lek selalu lek bendino marani wong pinter iku ngetokno lek dhek bodoh. Soale marani wong pinter. Ini nomor pertama. Kemudian nomor kali napa? Wa mudminul khamr. Senajan bulan Ramadan hatam Quran bendinten, tapi kok merasakan bengine kok sik mendem, maka jangan harap mendapatkan sedikit pun dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Fawaidul Mukhtara dikisahkan bahwa zaman dahulu ada pemuda yang bernama Muhammad, yang mana Muhammad ini hidupnya tidak lewat siang kepadanya kecuali uripe mendem tok, tidak lewat malam kepadanya kecuali jajan tok. Ngertos jajan jenengan? Dados Muhammad niki pun dugi istri, tapi bengin jajan nang tangga liyane. Cuman untungnya Muhammad iki urip teng zaman rumiyin, dados mboten viral, mboten ana gresik sumpek nggih, mboten ana petrokimia. Dadi mboten viral. Singkat cerita, pemuda yang bernama Muhammad ini ketika masuk malam nisfu Sya'ban, sing asline bajingan, nggih. Bajingan, saking bajingan ya Pak, ibuke ngundang Muhammad niki bajingan pisan. Soalnya ngapunten, sak bajing-bajingane wong nang Gresik. Apakah ibunya bajingan tersebut rela memanggil anaknya bajingan? Enggak. Memanggilnya anakku, sayangku. Karena apa? Karena ini pandangan rahmat dari ibu kepada anaknya. Senajan bajingan sak Gresik, tetap ibu ngundang
anak ngundang sayang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Senajan Allah niku waktu noronaken surat Al-Munafikun yang mana khusus percakapan Allah kepada hamba-hamba yang munafik. Tapi apa kata Allah di surat Al-Munafikun? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena pandangan rahmatnya Gusti Allah kali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek ono anak kok bajingan, ibu ngundang bajingan, ya berarti bajingan tengik bisa nih. Nah ini yang terjadi pada Muhammad ini, yang dikisahkan di kitab ini. Saking bajingan nih ibu ngundang bajingan, berarti double lagi bajingan nih. Berarti wes fix, masyarakat menyepakati bahwa dia bajingan mau. Subhanallah, ketika mendekati malam nisfu Sya'ban, Muhammad yang dikenal begitu kiki mau kok mendadak taubat, Pak. Gai gamis, sholat, bahkan di kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan wayak di mafata. Dan pemuda yang bernama Muhammad ini selalu mengkodok sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa lalunya. Begitu metu poso, ya bajingan mana? Dan itu sering kali berulang setiap tahunnya. Kok subhanallah pemuda yang bernama Muhammad ini pas meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan ngalim mau. Dan ini ulama ada yang mengomentari kisah tersebut, ini barokai jenenge Muhammad. Dan terus Allah menjadikan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ojo ditiru, Pak. Nggih, sampean enggak ada anak jenenge kok Ronaldo niru Muhammad iki. Wis ngaos gak pentos bal-balan yo. Gak entos terus mendem maneh. Aduh, patehnono sik wis mumpung durung dipatehni. Nggih. Dan Muhammad ini ketika meninggal, masyarakatnya karena dia meyakini bahwa Muhammad itu ya bajingan, akhirnya masyarakat tidak ada yang mau menguruskan jenazahnya, nggak ada yang mau mengikuti sholatnya, nggak ada yang mau mengikuti pemakamannya. Sehingga malam besoknya wonten salah satu ulama yang ada di kampung Muhammad wau mimpi, Pak. Di dalam tidurnya dia mimpi melihat kenikmatan yang ada di surga. Dek pojokan kok ono Muhammad mau. Terus wong alim iki bingung, leh bajingan iki. Kok ono arek iki? Akhirnya diparani, mat kon niki mat. Nggih yai kula niki. Lah terus apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepadamu? Dan ini mimpinya orang alim, Pak. Ru'yatul alim hak. Mimpinya orang alim ini 90% kemungkinan terjadi. Lalik kulon jenengan masih mimpi uang ngaku Allah, ya gak mungkin Allah itu, Pak. Nggih. Kemudian apa kata Muhammad? Nje yai saestu kulon iki Muhammad ya sing dikenal bajingan ten masyarakat. Cuman berkati kulo setiap malam nisfu Sya'ban hingga Ramadan saya memuliakan 2 bulan tersebut untuk memaksimalkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa kata Allah, pantaslah tempat yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo ditiru, nggih. Nomor 3 napa? Wa aqul liwalidayh, dan orang yang durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dalik. Maka dari itu mungkin di antara kita yang pernah merasa menyakiti hati kedua orang tua dan masih ada rasa gengsi untuk meminta maaf kepadanya. Wah, ngenteni kok beb riyoyo kan momennya pas minal aidin nggih, pas. Naudzubillah. Masuk bulan Ramadan Anda tidak mungkin mendapatkan sedikit pun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kula pribadi niki agak kritis kadang. Lek uang mohon maaf lahir dan batin niku tepak riyoyo kaset. Terus pas Ramadan si teman-teman si dugu-duguan, si pisu-pisuan, gak mungkin mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Sayang. Maka dari itu yang diajarkan ulama apa? Kita sebelum masuk bulan Ramadan meminta ridho satu sama lain kepada orang yang mungkin pernah kita zalimi sebelumnya, ma'asyiral hadirin. Dan apa kata Rasulullah? Yang mana Rasulullah ngomong ana musyaffi', aku bisa memberi syafaat kepada semua umatku. Di sisi lain, di waktu yang lain Nabi pernah mengatakan ana bari'un mimman aqwalideh. Aku lepas diri dari orang yang aku cinta padaku, yang ibadahnya banyak kepada Allah, yang sholawatnya banyak untukku, tetapi dia meninggal dalam keadaan belum meminta ridho kedua orang tuanya. Rasulullah lepas diri, Pak. Dari Rasulullah mboten angsal ngei syafaat jenengan sing durhaka, terus jenengan bakal ngarep syafaat dari siapa? Naudzubillahi min dalik. Bahkan
Dan kisah ini bukan terjadi di zaman kita, di zaman sebelum kita, zaman kakek kita, bukan. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah memiliki sahabat yang bernama Alqamah, semerap jenengan Alqamah. Di mana Alqamah ini terkenal sahabat sing aktif salat sareng Nabi Muhammad. Yang aktif ngaos sareng Nabi Muhammad, yang aktif mengeluarkan hartanya untuk membela Nabi Muhammad, bahkan rela ikut berperang rela menghilangkan nyawanya untuk membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang terjadi pada Alqamah? Di saat Alqamah mengalami penyakit hingga sakaratul maut, istri daripada Alqamah melantunkan kalimat la ilaha illallah kepada Alqamah. Qul la ilaha illallah, wahai suamiku, katakan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Megap-megap Pak Alqamah, Pak. Padahal sahabat yang ibadahnya dikenal luar biasa, cinta imannya dikenal luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sekarat kok sik megap-megap. Akhirnya istri ini keluar rumah cari sahabat Nabi Muhammad, sak nemune. Keluar rumah ketok sahabat cangkruan nang ngarep ana 3, wonten 3. Diundang sahabat, ayo masuk rumah. Kenapa? Suamiku sekarang lagi sekarat, tidak mampu melantunkan Alqamah. Coba jenengan lantunaken menawi saged ngucapaken la ilaha illallah. Masuk 3 sahabat ini. 3 sahabat masuk, gantian Pak siji-siji sing ngelantunno. Iki ngelantunno kabeh ya. Apa yang terjadi? Sik megap-megap Pak. Mboten saged ngucapaken la ilaha illallah. Kemudian salah satu sahabat berinisiatif, waduh, iki solusine pusate pusat. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi Muhammad dari rumahnya. Begitu Nabi Muhammad diberi kabar akan keadaan Alqamah yang lagi sekarat dan tidak mampu melantunkan kalimat la ilaha illallah, keluar rumah lari Pak Kanjeng Nabi Pak menuju rumah Alqamah. Sampai kamar Alqamah, Nabi Muhammad dengan tegasnya mengatakan, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Sing nglantunaken sinten? Pusat. Duduk pusat tok. Pusat. Apa yang terjadi? Megap-megap. Sehingga Nabi Muhammad di saat yang sama langsung curiga. Pasti ada masalah pada Alqamah ini. Dipanggil istrinya Alqamah tadi. Wahai istri Alqamah, jujur katakan terus terang apa yang terjadi pada suamimu. Jenenge bojo, Pak. Jenenge wedok nggih. Ya bojo. Ya Rasulullah, kama taros, bagaimana engkau tahu suamiku adalah orang yang istiqomah salat bersamamu, mengikuti kajianmu, membelamu, mencintaimu. Kurang apa ya Rasulullah amalan ibadah daripada suamiku? Rasulullah enggak percaya wedok, diusir bojone. Yang kedua dipanggil Ibu Alqamah yang ada di belakang rumahnya pada saat itu. Wahai Ibu Alqamah, pada saat itu Ibu Alqamah masih ada umur yang sangat tua. Dipanggil Ibu Alqamah, wahai Ibu Alqamah, terus terang, jujur apa yang terjadi pada anakmu ini. Karena Rasulullah merasa dengan ukuran ibadahnya Alqamah dan cintanya Alqamah kepada Rasulullah yang luar biasa, sangat bisa memudahkan dia untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah. Artinya pasti ada problem. Dipanggil Ibu Alqamah, apa kata Ibu Alqamah? Ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi akramani bihadzal walad. Alhamdulillah ya Allah, Allah memuliakanku dengan memberikan aku anak yang sudah memeluk agamamu, mencintaimu, aktif sholat bersamamu, membela agamamu. Alhamdulillah. Walakin akan tetapi ya Rasulullah, ono tapi ini Pak. Di saat Alqamah niki jomblo ya Kanjeng Nabi, tak golekno modal gawe rabi, tak gedekno acarane, tak golekno jodoh sing paling wayu sak ganden. Pas de halal mbek bojone ya Rasulullah, di saat itu juga dia menomorduakan aku daripada istrinya ya Rasulullah. Lek riyoyo iku ya Rasulullah, bojone ditukokno tas anyar, aku dikei tas bekas bojone Kanjeng Nabi. Sehingga demi Allah sampai saat ini aku tidak bisa meridhoi anakku wahai Rasulullah. Ibu lek wis gak ridho mbek anak, Pak, tidak ada jalan sedikit pun untuk anak tersebut mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senajan sahabat, senajan anak Kanjeng Nabi. Sehingga Rasulullah karena cerdas Pak, ndak kaya kula lan jenengan, ngaturaken 3 sahabate wau untuk mencari kayu bakar.
Sahabat tadi keluar masuk membawa kayu bakar seagen-agennya. Begitu kayu bakar dikumpulkan mau dibakar oleh Rasulullah. Saat tengah-tengah kayu bakar tadi terbakar, ibu daripada Alqamah wau curiga. Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan kok membakar kayu di kamar Alqamah? Apa kata Rasulullah? Lah daripada anakmu dibakar nang neraka, lak karuan tak bakar nang teng mriki ya. Kemudian apa kata ibu Alqamah? Walaupun ibu, Pak, setidak ridho apapun kepada anak saat melihat kayu tadi terbakar yang akan menghanyutkan daripada jasad anaknya, apa teriakan daripada ibu Alqamah? Ya Rasulullah, saat ini aku telah meridhoi kesalahan anakku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Di saat itu ma'asyiral hadirin, langsung otomatis spontan Alqamah melantunkan kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Di saat dimakamkan jasad Alqamah, di tengah pemakaman Rasulullah berdiri tiba-tiba ceramah dengan teriakan yang keras. Dados lek wonten sing bid'atno ceramah nang kuburan, ketaken mbek ceritano iki. Ketaken sik tapi. Lek ana sing bid'ahno ya. Apa kata Nabi? Ya ayyuhal muhajirun wal ansar. Wahai sahabatku orang muhajirun dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummi la'anahullah wal malaikah wan nasu ajma'in. Siapapun dari kalian yang selama hidupnya menomorsatukan istrinya, menomorduakan orang tuanya, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat langit dan bumi, dan berhak mendapat laknat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya apa ma'asyiral hadirin? Sedikit apapun kita pernah membuat salah kedua orang tua kita, tanpa kita belum meminta ridho kepada orang tua kita, menawi soal gengsi, nggih, menawi soal gak ketemu alasane engko beb lek mulai kita ngomai wong tua baru ketemu. Lah telepon gawe telepon pacarmu tok. Nggih, apa kata Rasulullah? Sedikit pun dia tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali hajat-hajat kula lanjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak masuk bulan Ramadan kecuali kita tidak termasuk salah satu dari 5 orang yang mendapat penghalang dapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.